Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi kepada podcast pada pagi menjelang siang ini. Dan kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat cantik. Sebelumnya kita kembali dulu dengan saya sebagai moderator, yaitu saya sendiri Bima Arbi Kusuma. Dalam kegiatan kali ini atau topik kegiatan hari ini yaitu tentang PMM. Apa sih PMM itu? Mari kita jelaskan nanti. Terlebih dahulu kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Pertama dari Perkenalkan, saya Aluna Kusnawarani. Saat ini berada di semester 7. Kemarin kebetulan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. apa? Jauh loh itu ya. Oke, perkenalkan, saya Intan Ibrahim angkatan 2018, mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat. Masa kali jauh itu. Oh jauh loh itu juga. Terus terkait kegiatan PMM itu ya kayak mau tanya terlebih dahulu. PMM itu tahu saya kan cuma pertukaran mahasiswa. Itu pertukaran mahasiswa itu bagaimana ya kayak? Maksudnya tuh terkait program ini gimana? Terus apa itu mohon dideskripsikan lah kak terkait itu. Dari baru dulu atau Mbak Intan? Mohon. Dari Mbak Intan ya mohon. Jadi PMM tahun kemarin itu adalah PMM angkatan pertama, PMMDN angkatan 1, pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kegiatan itu memfasilitasi kita untuk bisa mengenal lebih jauh lagi atau bisa saling bertukar persepsi biar kita tahu kalau pertukaran di luar Madiun ini kayak gimana sih. Kemudian jangkauannya ini nggak hanya di sekitar Pulau Jawa, tapi kita bisa dapat di luar Jawa seperti yang kemarin Ruling sama saya dapat. Pak dari Berlin. Kalau dari saya sendiri, kesannya ini ya, kalau program mahasiswa merdeka sendiri itu kayak kita bebas mau ambil di program studi mana aja. Yang penting sejalan dengan mata kuliah yang akan kita ikuti gitu. Jadi setelah mahasiswa ini kita nggak kalau di Universitas PGRI sendiri ya, itu nggak hanya asal pilih mata kuliah. Kita ada konsultasi dengan pihak prodi, dengan dosen dunia akademik juga seperti itu. Tapi tidak harus di program studi dengan konseling sendiri. Jadi kita boleh ke program studi lain. Kemarin sempat saya masuk ke PhD juga gitu. Itu sih. Terus ditempatkannya tuh nggak di Pulau Jawa. Jadi harus lintas pulau seperti itu. Jadi kalau mengikuti kegiatan ini, sebelumnya itu kan kalau kegiatan ini mau ikut kegiatan ini, itu ada syarat-syarat tertentu nggak sih kak? Atau kriteria prestasi atau kriteria harus dia itu harus menonjol terus lebih dahulu, itu gimana kak menurut pendapat anda? Apakah seperti itu atau bisa dengan cara yang penting dia mau mengikuti dengan apa mencari syarat-syaratnya baru dia bisa dilanjutkan gitu. Itu bagaimana pendapat bang? Oke. Kalau saya kemarin itu kebetulan tahunnya itu dari teman saya juga, terus kebetulan tertarik mengikut PMM karena banyak sekali benefit yang bisa kita terima sebagai mahasiswa kan, terus kayak kesempatan yang nggak bisa dilewatkan gitu aja. Nah untuk bisa masuk dan ikut PMM itu kemarin sempat ada tes ya kemarin, ada tesnya, ada tes kebinekaan kalau nggak salah itu, sama ada beberapa syarat administrasi yang harus dikirim di websitenya kampus Merdeka. Terus dari Mbak Intan sama? Sama sih kurang lebih. Terus kan tadi ada hal yang menarik. Terus alasan dulu Mbak Intan mengikuti apa ya? Boleh tahu sering-sering gitu Mbak? Alasannya ya karena biar ini aja sih, kayak kita bisa tahu pendidikan di luar Pulau Jawa itu kayak gimana. Maksudnya kita nggak membandingkan grade atau apa, cuman kita sebagai mahasiswa ya kita harus supaya lebih luas aja lah alasannya. Jadi kita bisa mengerti lah kegiatan apa ya dunia luar walaupun tidak ke sana tapi bisa tahu sendiri lah gimana. Terus terkait kegiatan ini Kak, mohon maaf, itu tujuannya mengarahnya kemana ya Kak? Maksudnya PMM itu itu dari tujuan kegiatannya itu untuk apa dan bagaimananya itu loh Kak? Tahu? Kalau menurut saya, setelah mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa selama 1 semester, tujuannya ya untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa merasakan
perkuliahan yang bukan di kampusnya sendiri gitu. Terus dan bisa merasakan perkuliahan bukan di prodinya sendiri. Jadi kita tuh bebas itu loh, kita bisa belajar. Kayak kemarin tuh saya ikut yang di PGSD itu penelitian metode penelitian kualitatif kalau nggak salah. Jadi memang saya bandingkan dengan di situ sistem pembelajarannya, tugasnya dan lain sebagainya lah, itu kan berbeda ya. Iya. Jadi kayak tugasnya mahasiswa pun juga beda dari itu. Jadi kayak oh ternyata kayak gini ya, di prodi lain di kampus lain itu seperti ini loh kegiatan pembelajaran di mata kuliah ini. Karena saya tetap mengikuti gimana tugas-tugasnya dari kampus dan teman-teman sekolah saya. Dari mainannya akan ikuti kegiatan PMM. Dari aku sih untuk ini aja ya, pendataan pendidikan sih, lebih ke pendataan. Jadi biar tahu rasanya gimana sini baik-baik gitu sama kamu. Terus kegiatan ini terkait PMM ini loh Mbak, itu berapa lama ya Mbak perkiraan? Maksudnya tuh satu kali program itu loh, itu rentan waktunya itu berapa lamanya tuh? Jadi Mbak. Semester, iya 1 semester. Cuman kemarin sempat aku sempat berangkat ke sana, jadi ikut kegiatannya luring ya selama 2 bulan. Satu-satunya ya di dunia yang Enggak, bukan ya kalau dari BK kayaknya Iya. Mbak Intan aja kalau di dari BK Tante aku Papua. menarik loh. Terus di sana terkait kan perbedaan waktu kan kayak di kegiatan ini kan di kampus ini dan kampus sana kan berbeda waktu. Itu kalau kelas jadwal itu gimana ya Mbak atasinya dari Mbak Bintanya? Kebetulan aku dari semester 7 kemarin aku nggak ada ikut mata kuliah di UNIMA, jadi mata kuliah full aku ambil di Papua sama di BT kita. Jadi aku di sini cuman absen terus udah sekali. Kalau dari Mbak kalau dari saya itu kan kayak karena mungkin saya kurang ya sebenarnya informasi dan lain sebagainya itu saya kalau nggak salah itu ikut empat universitas yang berbeda. Jadi karena agak kurang paham ya kalau Iya. ambil matkul ini di kampus. Aku pikirnya kalau kita terima di kampus mana ya udah gitu loh. Terimanya di situ bukan di kampus yang pertama kita pilih. Nah ternyata aku kurang paham dengan itu. Jadi ikut 4 kampus yang berbeda. Alhamdulillahnya ada sih beberapa kali bentrok jadwal ya. Ada Iya. kayak habis ini langsung ini belum selesai aku udah harus masuk ke kelas ini. Ya memang itu tantangannya. Cuman alhamdulillah kan kita secara daring ya, jadi bisa lah ya fleksibel. Jadi dulu ada yang dari Mbak Tanya luring, sedangkan Mbak Runnya dari Iya. luring. Terus terkait kegiatan ini, apakah sebelum mengikuti kegiatan ini tanya ke dosen PA-nya terlebih dahulu atau dosen pembimbingnya terlebih dahulu atau langsung diarahkan dari prodi gitu Mbak? Kalau saya itu saya daftar dulu, Ya. terus kemudian dinyatakan lulus baru ke dosen PA. Itu kalau saya. Mbak Banda? Sama sih, daftar dulu baru kemudian bikin lagi grup, terus baru kita konversi mata kuliah sama dosen-dosen. Dalam kegiatan ini, apakah ada yang, maksudnya kan penjelasan di konversi itu keluarnya itu setelah dinyatakan lulus kan ya? Itu dapatnya info dari prodinya langsung, dihubungi dari prodinya atau mahasiswa ke prodi terlebih dahulu terkait kegiatan ini? Pemilihan mata kuliah. Iya. Kalau pemilihan mata kuliah kita dibuatin grup sama kita ada Zoom ya Mbak ya? Ada Zoom. Kita ada komplotan mata kuliah. Jadi diarahkan di prodi ini nanti masuknya ke mata kuliah mana, ini nanti masuknya ke mata kuliah mana. Terus juga kalau saya dulu di UNSU itu dipilihkan mata kuliah mana yang harus saya ambil di UNSU gitu. Jadi kalau di semester ini tuh harusnya saya menempuh mata kuliah ini gitu. Ternyata yang kurang mengenai sama Pak Ibu dosen dari produk dari Solik diarahkan untuk ambil yang ini aja, ambil yang ini untuk konversi mata kuliah yang ini gitu. Itu sih. Terus terkait kegiatan ini juga kan
apakah disupport dari prodi? Maksudnya tuh dari prodi gini, kan ada ya, maksudnya mahasiswa di kegiatan yang saya ikuti ketika mengajar itu prodi atau universitasnya tuh tidak mendukung. Apakah di Universitas PGRI ini mendukung terkait kegiatan yang Anda ikuti terkait konversi, terus benefit, terus kegiatan ini juga apa saja yang didapatkan itu dijelaskan di prodi atau tidak? Berarti sih maksudnya kayak prodi itu juga memfasilitasi kayak ngebantu kita buat pemilihan mata kuliah, terus kemudian mulai dari sebelum berangkat, waktu itu aku sebelum berangkat dari Univ pun di ini apa namanya dibantu untuk surat-surat itu. Jadi kan kita harus ada surat izin dari orang tua, kemudian dari PIC, kemudian baru bisa berangkat. Terus terkait tadi kan kakaknya dari masnya kan pernah nulis di Papua. Iya. Bagaimana ada adaptasi terkait lingkungan sana itu gimana ya? Kan pasti menarik adaptasi itu. Kalau adaptasi cuaca sih, lebih ke cuaca. Karena di sana kan panasnya bisa ya 3-4 kali lipatnya sini lah. Jadi pertama kali datang itu 1 hari itu mandi mungkin bisa 7-8 kali. Terus terkait tadi kan kakaknya katanya touring di Papua ya. Iya. Terus Papua itu gimana sih kak adaptasi Anda terkait kegiatan ini di Papua itu bagaimana gitu loh kak? Mau sharing sedikit lah kak terkait kegiatan itu kan Papua juga pasti berbeda ya rasanya. Lebih kita adaptasi ke cuaca sih karena cuacanya di sana itu ekstrim banget. Jadi ketika di sana nanti panas, bisa nanti tiba-tiba 2 jam lagi hujan, tapi hujannya itu kayak panas, maksudnya hujan tapi tetap panas. Terus baru pertama kali datang ya kayak 7-8 kali nanti dari 1 malam nggak menjadi alasan buat nggak menjadi kalau Wow. Terus tadi baru kan dapat 4 PTS sampai 4 universitas ya modelnya. Terus itu bagaimana Anda menyesuaikan terkait presetual, terus bagaimana Anda menyesuaikan adaptasinya itu gimana gitu loh kan? Kan bingung juga. Kampus itu ya agak ini ya, agak bikin pusing juga ya, karena kan pasti beda juga mahasiswanya, terus kulturnya mereka di kuliah gimana, terus apa ya, cara komunikasinya pun juga bingung lah ya, karena banyak juga kadang tuh kita ngomong apa sampainya ke mereka tuh beda gitu loh, jadi banyak banget salah pahamnya. Terus kayak ada beberapa kali sering kayak teman kuliah nih yang aku tuh malah saya yang mahasiswanya asli mereka tuh malah kayak cuma diem aja. Terus saya kan gak enak nih, karena kan pasti kita sebagai mahasiswa tuh kayak dihafal gitu lah sama dosen-dosennya tuh. Jadi soalnya jadi akhirnya tuh dilemparnya tuh ke kita gitu loh. Dan teman-teman mahasiswa yang dari sana tuh malah kayak diem aja. Terus itu gimana? Sekedar mendengarkan aja berarti. Sekedar mendengarkan aja. Itu sih kayak cerita-cerita lucunya seperti itu. Terus terkait kegiatan di Papua juga kak, itu ada yang maksudnya tuh fasilitasi tempat, terus apa kegiatan itu berangkatnya, terus kegiatan itu juga itu dari prodi atau dari arahan siapa ya kak? Kalau untuk akomodasi, kemudian transportasi sampai gaya hidup itu kita memang ditanggung dari Kemdikbud. Karena ini kan programnya Kemdikbud. Kemarin tiket juga langsung dari PT penerima, jadi kita ngurus data kita aja, nanti yang membelikan tiket dan sebagainya dari mana. Terus kita dikirim online tiket, kemudian kita cek in online. Terus untuk akomodasinya kita di asrama. Terus kalau dari Barulin, dari 4, maksudnya kan dari kegiatan 4 PTS itu loh kak, itu kan juga pasti memerlukan banyak kuota, terus kegiatan itu juga pasti sangat melangkah Barulin tuh loh. Bagaimana Barulin mengatasi kegiatan itu gimana Mbak? Apa? Awalnya dulu tuh saya agak ini ya, gampang lah ya gitu. Terus saya dulu sempat punya sampingan lah ya, juga kerja juga dulu. Jadi kerja, karena kan dulu kan kita masih online nih, kita masih daring.
Akhirnya nyoba lah ada sampingan kerja gitu. Terus waktu bulan mahasiswa wah bentrok terus gitu. Terus kan kita pasti kayak jadi pusat perhatian lah ya, karena kan bukan mahasiswa asli situ. Akhirnya yaudah lah ya mengalahi itu kerja sambil biasa tuh udah saya keluar. Terus berjalannya waktu udah bisa menyesuaikan lah ya waktu, karena ada perbedaan waktu gitu loh. Di sana udah jam berapa, kita ada selisih jam gitu. Itu aja sih. Kadang tuh saya sering lupa, oh iya kan kita beda ini ya, beda selisih, kita ada selisih jam, itu saya lupa kayak gitu. Jadi kayak oh tapi masih jam 2, tapi jam 2 nya sini sama jam 2 nya sana kan beda gitu. Di sana baru jam 2, sini udah sore atau gimana, itu juga sering lupa. Terus dari itu kan yang terkait tantangannya Kak, dan tantangan detailnya kan tadi ada tantangannya, tantangan detailnya kegiatan itu sebenarnya apa ya dari baru? Kalau tantangan dari saya sendiri itu tugas ya. Terus kita kan kalau di 4 kampus itu, kalau saya sendiri harus masuk ke e-learningnya ke 4 kampus ini gitu. Jadi harus masuk mereka, terus kayak ngafalin aja yang bikin password lagi kayak gitu. Terus ada juga yang e-learning susah banget, jadi kayak kita harus masuk nih setengah jam lagi baru bisa masuk situ, mau masuk kayak gitu. Terus absensi kan pasti lewat situ juga, secara online gitu. Jadi susahnya kadang nggak absen itu sih. Cuman alhamdulillahnya nilai yang dihasilkan juga nggak macam-macam ya, bagus. Dari Polri juga kayak memfasilitasi kalau kita ada apa-apa masih penting membantu lah gitu, masih membantu. Terus dari makanya mungkin maksudnya kayak kalau dari Rulin kan kerja online, tugas dan sebagainya. Kalau tugas sama kurang lebih, karena juga di 4 unit yang berbeda juga Mitra, jadi tugasnya tuh lebih banyak di BT Mitra daripada di BT penerima, karena di BT penerima tuh kayak lebih nggak lebih ke kuliah sih, maksudnya perkuliahannya tuh lebih banyak di luar kelas, karena rektornya pun menyampaikan bahwasanya yang berangkat ke Papua kalian nggak hanya belajar di dalam kelas, tapi kalian akan lebih banyak belajar di luar supaya kenal sama Papua. Ada nusantaranya kan, Iya, ada nusantara. jadi harusnya tuh kalau kita luring tuh kita bisa jalan-jalan gitu ya. Ada nusantara. terus terkait kegiatan ini juga ada kontribusi nggak Kak, dari Papua ke Kakak juga dari Waiman itu? Waktu kegiatan Murid Nusantara itu kita ada satu kegiatan puncak kontribusi sosial. Kebetulan konsos yang waktu itu Bapak itu kita di Raja Ampat. Terus satu mahasiswa kita dapat fasilitas untuk kegiatan itu per satu mahasiswanya 1 juta. Cuman itu kita dirinci lagi, ada di bagian untuk kan itu di pulau di Raja Ampat, di Kepulauan Misol waktu itu, di Kabupaten Misol. Terus mau milih di apa, mau yang kontribusi sampah, statika atau apa, itu nanti dijadikan satu, siapa yang mau di bagian ini dijadikan satu, kemudian nanti untuk dananya itu dibantu justru. Terkait kegiatan ini juga kan pasti ada kalanya kayak rasa jenuh atau rasa kayak agak marah atau malas, itu pernah merasa seperti itu waktu baru itu betul? Aku jujur pernah, karena full luring gimana sih, kayak bosan aja gitu. Harusnya kita Murid Nusantara jalan-jalan ke ini dengan itu. Sumatera kan banyak ya, kayak ada satu lupa sih maksudnya namanya apa, kayak harusnya tuh aku bisa ke sana gitu, cuman nggak bisa. Jadi ya ternyata pak bosennya ada sih, kayak saya juga nggak bisa gitu. Cuman ya bersyukur aja ya bisa ikut salah satu kegiatan yang sangat banyak sekali benefit yang kita. Jadi untuk yang membuat Waiman merasa kayak tugasnya terbaiknya Kalau jenuh sih lebih ke ini sih, malah jenuh karena kita waktunya kan banyak di luar. Jadi kegiatan perkuliahan di dalam kelas itu sedikit. Jadi kayak
ini kuliah kok nggak pernah masuk. Jadi 1 minggu itu kita bisa kuliah tuh paling 2 kali, kadang 2 minggu cuma sekali. Jadi kayak kita biasa yang di Unipma kuliah tiap hari, aku dulu masih full ring, setiap hari pasti ada mata kuliah entah 1 kah 2 kah, terus tiba-tiba di sana cuman sekali masuk, itu pun kayak apa ya, beda sih. Maksudnya kita tetap tahu lah Papua, maksudnya nggak semua Papua kayak gitu ya, cuman ya pasti tahu lah apa yang menjadi sedikit kurangnya di sana. Cuman kalau untuk pemandangan apa-apa alam dan sekitarnya itu luar biasa. Cuman untuk perorangan individu untuk pendidikan masih belum masih. Terus lebih nyaman mana sih Kak dari kegiatan? Maksudnya kan kalau untuk kegiatan ini kan kita ditempatkan di suatu tempat. Lebih nyaman di universitas sendiri atau di universitas lain? Kan dari Mbak Dunia bagaimana? Kalau nyaman tuh ya nyaman aja sih. Makan kita nyamannya karena ya udah nanti sampai lulus nanti kita ketemu sama mereka, kita bisa bangun relasi yang bagus. Sebenarnya bisa juga di kampus yang pendidikan. Cuma ya udah kayak abis PMM tuh kayaknya ya udah gitu. Udah ada jarang sih ada yang masuk komunikasi lagi. Cuman ada beberapa yang masih kayak saya hai aja di WhatsApp atau di Instagram itu masih ada. Kalau di UNEP kan kita nyamanya gini, kita bisa kenal sama baik dosen, terus lingkungan perkuliahannya yang baik, akhirnya bisa dibilang seperti itu. Terus punya teman-teman yang memang muda kita kenal dari dulu, teman-teman di kelas kan kita kenal dari dulu, terus sampai lulus aja kita sama mereka, kayak hubungan pertemanannya tuh bisa kuat gitu. Nyamannya seperti itu. Dari berita Aku sih sebenarnya nyaman dan karena ini kita ketemu sama orang baru. Kalau rutin mungkin cuma sehari di WhatsApp, tapi kalau aku seharinya langsung, jadi lebih ini sih komunikasi sama mereka pun sampai sekarang juga sempat ketemu. Kebetulan satu kamar sama anak UPN Surabaya, kemudian UPN Veteran Surabaya, sama Turnal Jawa Madura, sama satu lagi Unpar Madiun. Jadi dari Madiun ternyata nggak benar sendiri, cuman ya mereka hanya satu yang berangkat. Dari satu tempat-tempat itu, maksudnya dari universitas lain itu cuma satu? Enggak sih, kemarin ada dari Indonesia itu 8 atau berapa gitu. Terus kemudian dari UPI ada 4 atau 5 gitu. Jadi banyak. Dan kebetulan di Unipma yang di Sorong satu. Terus kegiatan ini ada nggak sih Kak manfaat buat masa depannya? Maksudnya kalau di masa depan itu berpengaruh nggak buat pemilihan kakak atau bisa mengerti gimana gitu yang dapat itu loh Kak dari Mbak Ina tadi? Nanti ya kita jadi lebih tahu peluang apa yang harus kita masuk ke masyarakat. Ternyata setelah kuliah di sana, kenal sama bapak ibu dosen, hampir 50 lebih lah, 50% lebih mereka pendidikannya di Pulau Jawa. Jadi bisa dibilang bahwa pendidikan di Pulau Jawa ini memang yang paling bagus, ya kan? Jadi kita tahu masnya kan, kita kuliah di sini biasa aja, tapi mungkin kita nggak tahu kalau kita ke sana kita jadi biasa aja atau luar biasa, kita nggak tahu. Kayak lebih peluang berarti nanti kalau aku selesai kuliah ini kemudian mau lanjut lagi nih studi S2 atau apa, mau kerja di mana ya biar gampang, kita bisa kok cari relasi di sana, cari yang di luar Pulau Jawa. Kalau kali baru ini gimana? Kalau manfaatnya pasti ya kalau juga ya kita kayak belajar beradaptasi dengan orang yang beda lah ya. Kita kayak cecetan di WhatsApp kan ya, namanya aku masih WhatsApp kan waktu itu boring ya, jadi waktu cecetan di WhatsApp kadang tuh ada kata-kata yang mungkin salah paham lah ya, karena kan Beda bahasa kan? ya ketemu sama teman-teman yang beda wilayah yang mereka punya kultur ngomong atau bahasanya sendiri, terus kita kan terkenalnya ngomongnya halus ya, halus, terus tiba-tiba ketemu sama orang yang ngomong itu gitu kayak kaget, agak situ kaget ya, kayak gitu sih.
Terus mungkin juga bisa jadi salah satu ini ya prestasi akademik juga ya, kita ikut pertemuan mahasiswa. Jadi kita juga bisa membantu prodi juga kan kalau jadi kesempatan seperti itu jangan sampai dilakukan selama kita di mahasiswa. Nah, itu ya benefitnya kita jadi mahasiswa itu bisa ikut program-program seperti ini. Mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan kegiatan ini sudah mau selesai. Terus dari terlebih dahulu saya tanyakan dulu, adakah tambahan dari kakaknya terkait mau meng-share atau mau sharing kegiatan atau memotivasi kegiatan ini? Adakah kata-kata atau sepatah dua kata dari Mbak Intan dulu? Karena kalau dari aku jangan jadi mahasiswa yang cuma kupu-kupu ya. Maksudnya bolehlah kalian jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi sekali dua kali kalian harus tahu bahwa kuliah nih nggak cuma kuliah, belajar, pulang, nongkrong, terus ya wes ketemu sama teman-teman nanti sampai kos terus malam nongkrong lagi, nggak hanya sebatas itu. Supaya kalian tahu bahwa kenal sama teman-teman yang di luar tuh kalian juga perlu, supaya kalian bisa mengubah persepsi kalian, tahu dan mengerti bahwa pendidikan itu gak cuma sebatas di UNIKMA ya. Supaya kalian tahu kultur pendidikan di Indonesia itu luas banget. Apalagi kalau kalian kenal sama anak universitas dari negeri, kalian mungkin kayak biar gak kaget nanti kalau kalian kenal sama mereka. Dari Mbak Rul? Kalau dari aku sendiri ya, jadi yang sempat aku singgung ya sebagai mahasiswa kita 4 tahun ya. Kalau di UNIMA kan memang kita sistemnya fakti ya, ya. 4 tahun sayang banget kalau nggak dimanfaatin berbagai program-program dari kampus, program-program dari Kemendikbud, pemerintah dan lain sebagainya. Itu harus kita manfaatkan, karena kalau kita mau keluar dari zona nyaman ya, pasti kita juga dapat poin-poin plus ya buat diri kita sendiri, prestasi-prestasi yang bisa kita banggakan. Kita tak cuma bangga diri kita sendiri, tapi orang di sekitar kita pasti juga bangga. Terkait kegiatan ini juga bisa disimpulkan jika pertukaran mahasiswa merdeka ini bisa diarahkan untuk mengenalkan atau menggali pengetahuan terkait budaya atau bahasa dari yang berbeda, lintas bahasa, lintas budaya maupun lintas apapun yang menghalangi kita. Dari kegiatan ini juga kita bisa mengerti jika kegiatan ini membantu memfasilitasi mahasiswa jika ingin mengetahui budaya lain tanpa harus ke sana. Tadi dari Mbak Lin seperti online atau bisa seperti Mbak Intan secara luring. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi di podcast selanjutnya.